Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi pertanyaan Bang Riki ini bagus nih, karena sangat banyak teman-teman yang mengamalkan zikir nafas, mereka itu menjadi kecewa, putus asa, apalagi kecil hati ketika tidak mendapatkan pengalaman spiritual seperti teman-teman yang lain ya. Sebenarnya bukan ke situ tujuan zikir nafas itu. Bukan mau hebat-hebatan berspiritual, tidak. Percuma kita hebat berspiritual, menembus langit demi langit, bahkan sudah sampai surga sekalipun, kalau akhlaknya nggak baik ya sama aja bohong ya. Hebat dia berspiritual, kehidupan yang nggak berubah lebih baik ya sama aja bohong. Justru kita belajar ketuhanan itu untuk apa? Coba tanya diri kita, belajar ketuhanan untuk apa? Untuk hebat-hebatan spiritual? Kan enggak kan? Justru kita itu untuk, intinya adalah mengikis keegoan. Mengikis keegoan, mengenal diri sebenar diri, sehingga kita paham, tahu diri kita ya. Kalau orang udah kenal diri pasti tahu diri. Kalau sudah tahu diri pasti tidak berani besar hati, tidak berani tinggi hati. Intinya ke situ. Jadi nggak usah pedulikan DN kita mau kayak mana, mau ada sensasi nggak ada sensasi, mau kosong aja atau gimana. Lihat dalam hidup, apa yang berubah dalam hidup, itu kita tanya. Mengamalkan DN, apa yang berubah dalam hidup, apa yang berubah lebih baik dalam hidup, itu dulu kita tanya. Karena Rasulullah saja dikirim ya, para rasul dikirim itu untuk apa? Memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Nggak ada untuk hebat-hebatan spiritual ya, nggak ada untuk pintar-pintaran biar banyak ilmu, nggak ada ya. Jadi jangan pula kita belajar biar banyak ilmu, biar tinggi ilmu. Untuk apa ilmu tinggi kalau nggak ada penerapan dalam hidup? Intinya bagaimana kehidupan kita bisa nggak berubah lebih baik, itu aja. Jadi tanda-tandanya ya di kehidupan. Amalan yang kita amalkan selama ini manfaat atau tidak ya baca di kehidupan. Kalau seandainya kita setiap hari DN 1 jam, duduk kita kayak patung itu, duduk timpu kita 1 jam tiap hari, terus kita rasakan sensasi spiritual yang luar biasa misalkan, tetapi sama istri masih ego, sama anak masih ego, sama suami masih ego, sama tetangga masih iri, sama tetangga masih suka gunjing, ya sama aja bohong. Nggak usah lah DN itu, untuk apa DN? Nggak ada manfaat ya. Sama halnya orang rajin sholat, maksiat juga jalan ya, berarti kan nggak ada efek. Sama juga DN kita, rajin kita berspiritual, rajin kita duduk berzikir, bertafakur, tapi nggak ngefek dalam hidup, itu apa? Jadi di situ yang harus kita baca. Cobalah tanya, kita tanya sama
orang terdekat lah ya, entah istri kita, entah suami kita. Coba tanya, apa yang berubah setelah saya mengamalkan DN? Apa yang berubah? Sedikit banyaknya pasti ada ya. Ya mungkin kita dulunya nggak sabaran, emosian, mengamalkan DN jadi penyabar. Dulunya kita itu suka suuzon, prasangka buruk. Giliran sudah ber-DN, kita selalu prasangka baik ya, husnuzon. Jadi itu yang betul. Jangan dikejar kali level-level itu. Untuk apa level-level itu? Level 1, level 2, level 3, level 4. Tinggi-tinggian level kalau apa? Kalau nggak ada tercerminkan dalam hidup ya sama aja bohong. Level itu bukan tingkatan, bukan makom. Level dalam zikir nafas itu maknanya step by step. Jangan pula itu yang kita kejar. Saya mau harus bisa sampai level 4 saya kuasai. Nafsu pula kita. Tapi dalam hidup nggak nampak level 4-nya ya. Ngaku level 4, dalam hidup nggak zero. Level 4 itu udah wilayah zero, udah wilayah fana. Dalam hidup nggak fana, masih juga ego. Berarti nggak teraplikasikan berarti. Jadi sekarang luruskan niat, jadikan amalan harian. Kalau berzikir ya berzikir aja karena Allah, nggak usah kejar ini kejar itu, nggak usah dicari-cari ini itu ya. Amalkan setiap hari, amalkan setiap hari. Ya, nanti rasakan perbedaannya. Apa yang berubah? Mungkin dahulu kita itu punya hobi yang kita nggak bisa tinggalkan ya. Ada sahabat yang bercerita hobinya mancing. Orang hobi mancing itu kan kadang kan nggak ingat waktu itu ya kan, sampai malam. Kadang istrinya butuh, minta ditemenin, minta jalan-jalan, nggak mau ditemenin karena apa? Dia maunya mancing ya kan, ego. Tapi ketika mengamalkan DN, nggak suka lagi saya mancing bang kayak dulu bang. Ibaratnya porsinya jadi berkurang ya kan, macem-macem lah. Kok bisa berubah? Ya itulah hidayah. Itu yang dikatakan hidayah. Allah lah yang membolak-balik hati manusia. Itulah yang dibilang hidayah.